Waalaikumsalam. Duduk di sini, Pak. Masya Allah. Siapa lagi nih? Rehan, Pak. Oh, Rehan. Rehan dari kelas 12C ya? Iya, Pak. Oke. Sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kira Rehan tahu tidak kenapa Bapak panggil namanya Bapak? Tidak, Pak. Oke. Jadi Rehan belum tahu ya kenapa Bapak panggil ke sini. Jadi begini, belakangan ini, ya beberapa hari inilah ada beberapa laporan dari beberapa gurunya Rehan, mau itu guru mata pelajaran, bahkan sampai wali kelasnya Rehan datang melapor ke Bapak. Kalau misal hasil belajarnya Rehan itu atau nilainya belakangan ini menurun begitu. Nah kalau boleh tahu, kira-kira kenapa itu? Tidak ada, Pak. Waduh, saya juga ini. Begini nak, kita nggak perlu takut cerita ya kalau misalnya ada masalah, karena kami ini di bimbingan dan konseling punya satu asas, namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti Rehan bicarakan ke Bapak, apapun nanti yang Rehan, informasi apapun yang nanti akan Rehan berikan, insya Allah akan sampai ke Bapak saja. Tidak akan Bapak cerita ke murid, bahkan guru sekalipun. Jadi kalau misal Rehan takut bicara, nggak usah takut, karena itu tadi Bapak punya sebuah, kayak bisa dibilang aturan lah, yang melarang Bapak untuk menceritakan apapun yang kamu bicarakan nanti ke siapapun. Oh, iya, Pak. Iya, tentunya seperti itu. Jadi kamu itu kalau misal berbicara, insya Allah Bapak akan jaga rahasianya begitu. Pak. Oke, nah karena Rehan sudah berbicara, jadi sebenarnya Bapak mau sampaikan terlebih dahulu. Nah, kalau misal proses konselingnya kita hari ini atau apa yang akan kita lakukan hari ini, insya Allah akan berlangsung selama ya kurang lebih 45 menit lah. Kita maksimalkan waktu istirahatnya toh. Jadi selama waktu istirahat kita coba bicarakan begitu bagaimana sih atau apa yang mempengaruhi menurunnya hasil atau nilai belajarnya Rehan belakangan ini. Oke, kalau begitu coba Rehan sampaikan Mina, apa kira-kira yang jadi penyebab itu? Penyebabnya, Pak, karena saya sering malas belajar, sering main game sama teman, terus kadang tidak konsisten belajar gitu, Pak, di kelas. Oke, jadi salah satu penyebabnya Rehan ini nilainya menurun karena malas belajar, sering main game, tidak konsisten. Tapi begini, pertanyaannya Bapak, Rehan ini kira-kira ya setelah sekolah dari sini kira-kira punya tujuan tidak? Ada kira-kira hal yang ingin dicapai? Mau lanjut kuliah di universitas yang ternama, Pak. Oh, mau lanjut di universitas ternama di kotanya kita? Iya, Pak. Oke. Tapi begini, kira-kira Rehan tahu tidak kalau misal kalau misal kita mau masuk di universitas ternama itu kan ada yang namanya jalur prestasi dong, yang enggak pakai tes itu. Nah, Rehan tahu toh? Iya, Pak. Oke. Terus Rehan tahu tidak kalau misal kita mau masuk jalur lewat itu, kita harus punya nilai yang bagus. Nah, itu kan Rehan tahu. Nah, seharusnya ketika Rehan tahu, Rehan belajar, karena kan ceritanya Rehan mau masuk di universitas ternama. Nah, kalau misal Rehan mau masuk di sana dengan nilai yang seperti itu, wah, nilai yang terus menurun, waduh, bisa gawat juga. Oke, jadi ini karena Rehan sudah punya tujuan, kira-kira Rehan mau tidak untuk meningkatkan hasil atau kualitas belajarnya? Insya Allah, Pak. Oke, bagaimana ya? Oke, begini saja. Karena Rehan tadi sudah bilang masuk universitas ternama, Rehan juga sudah mau meningkatkan kualitas belajarnya.
Oke, Bapak punya Bapak ingin menawarkan satu solusi mungkin. Bagaimana kalau misal kita melakukan kontrak perilaku saja? Bagaimana itu kontrak perilaku, Pak? Oke, kontrak perilaku itu seperti ini. Misal Rehan dengan Bapak melakukan sebuah perjanjian begitu. Kayak apa yang misal Rehan lakukan ke depannya, kita melakukan kontrak begitu tentang apa kira-kira yang mau kamu lakukan. Nah, kalau misal kamu berhasil melakukannya, kamu akan dapat reward dari Bapak. Nah, kemudian tentunya kalau misal ada reward, ada konsekuensi ketika gagal. Nah, begitu ketika Rehan gagal, Rehan tidak melaksanakan kontraknya kita atau melanggar perjanjian, nah Rehan bakalan dapat konsekuensi. Seperti itu, Rehan. Pak, apa itu konsekuensinya? Nah, kalau untuk konsekuensinya sendiri kita bisa diskusikan. Kira-kira kalau menurutnya Rehan begitu, apa konsekuensi yang bagus menurut Rehan? Kita bisa aja tentuin, Pak. Oke, coba Pak pikir dulu ya. Ya, Pak. Oke. Oh, tapi ini sebelum kita memikirkan konsekuensi, kita kita kontrak dulu perilaku apa kira-kira yang bakalan dilakukan sama Rehan untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Nah, Bapak punya saran bagaimana kalau misal kontrak perilakunya itu begini. Kalau misalkan kita full day school ya, Iya, Pak. kita pulang ya paling jam 4 atau jam 5. Nah, Bapak menawarkan bagaimana kalau misal Rehan menambah waktu belajarnya tapi di rumah begitu. Nah, kalau misal begini, kan Rehan itu pulangnya sekitar ya kurang lebih jam 5 lah. Mungkin kalau misal Rehan sampai ke rumah karena rumahnya cukup jauh, terus kalau pulang juga macet, ya mungkin setengah jam ya kalau pulang. Iya, Pak. Oke, jadi estimasi perjalanan ke rumah Rehan sekitar setengah jam, jadi berarti kurang lebih setengah 6. Oke, Bapak mau menawarkan begini, kalau Rehan pulang misal sampai rumah setengah 6, istirahat saja dulu, istirahat sampai sholat maghrib begitu. Nah, setelah sholat maghrib baru Rehan belajar itu, buka-buka kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Terus kalau misal sudah dibuka atau dipelajari apa yang sudah dipelajari di sekolah, dipersiapkan lagi apa yang akan dipelajari besok, mulai dibaca-baca bukunya, supaya kayak kalau di kelas tuh Rehan tidak duduk saja. Rehan mungkin bisa bertanya apa yang tidak diketahui, dan juga Rehan ada sedikit pengetahuan sebelum gurunya masuk. Nah, kemudian belajar tuh sampai masuk ke Isya. Setelah sholat Isya, Rehan bisa main game, tapi tetap tidurnya itu di bawah jam 10 atau pas jam 10. Bagaimana, Rehan? Insya Allah, Pak, saya usahakan. Oke. Nah, berarti kita setuju ya kalau untuk kontak perilakunya nanti kalau misalnya pulang sekolah istirahat dulu, terus sudah sholat maghrib belajar sampai sholat isya. Nah, setelah sholat isya Rehan terserah mau melanjutkan aktivitasnya. Kemudian baru Rehan harus istirahat di jam ya paling lambat jam 10. Oke. Nah, kalau untuk rewardnya sendiri itu masih rahasia ya, nanti akan jadi kejutan ke depannya ketika Rehan sudah bisa melaksanakan atau sudah berhasil tidak melanggar kontrak atau perjanjian kita hari ini. Kemudian untuk konsekuensinya mungkin begini saja. Kalau untuk konsekuensinya kita tambah jam belajarnya Rehan di sekolah. Ya, kan Rehan nanti kalau teman-temannya pulang, Rehan harus tetap tinggal begitu untuk belajar dulu, buka-buka apa yang intinya belum boleh pulang kalau misal belum menyelesaikan waktu belajar tambahannya. Nah, itu konsekuensinya. Bagaimana, Rehan? Pak, siap, laksanakan. Oke, bisa seperti itu? Insya Allah bisa, Pak. Oke, jadi begitu saja. Jadi kita coba karena sekarang sudah sekarang sudah hari Kamis ya. Nah,
kita bakalan coba lihat di hari Selasa, karena kan Sabtu Ahad itu kita ndak sekolah atau libur lah, jadi kita bakalan coba di 3 hari begitu, Senin Kamis Jumat Senin. Nah, kita lihat kira-kira Rehan tidak melanggar kontrak tidak, atau Rehan melaksanakan tidak. Nah, kalau bisa melaksanakan di hari Selasa itu Bapak akan kasih reward, tapi kalau tidak melaksanakan di hari Selasa itu Rehan akan dapat konsekuensi dan harus jujur ya. Nah, kalau bisa dilaporkan begitu, bilang, oh Pak, saya sudah melaksanakan seperti ini, supaya ada peningkatan di hidupnya Rehan ini, supaya nanti insya Allah bisa masuk ke perguruan tinggi ternama itu. Dan kalau misal begitu, Rehan kira-kira kayak nggak capek kah begitu? Karena kalau misalkan kita lihat kemarin Rehan bagus nilainya, tapi begini, kira-kira adakah hal-hal yang lain begitu yang menyebabkan Rehan menurun nilainya selain malas? Biasa kalau di rumah Pak, kadang orang tua bertengkar, jadi kadang itu mempengaruhi belajar saya Pak. Oke, jadi biasa kayak selain karena malas tadi ya, berarti biasa di rumah orang tua bertengkar. Iya Pak. Oke, sebenarnya ini juga merupakan masalahan yang cukup sulit ya, karena ceritanya ini akan mengganggu aktivitasnya Rehan karena orang tuanya sering bertengkar. Tapi kalau boleh tahu nak, itu orang tua tak kayak setiap hari atau bagaimana? Terlalu cepat, tapi kadang kalau datang bapakku dari kerja biasa marah-marah sama mamaku. Oh, oke. Jadi begini nak, hal tersebut memang kadang mempengaruhi kehidupan kita, kadang mempengaruhi keseharian kita. Tapi begini, ketika kita mau berkembang, kita fokus ke tujuan kita. Tapi Rehan sudah pernah coba tanya bapaknya, kalau misal kayak bukan pada saat marah-marahnya ya, kayak misal di waktu tenangnya, sudah pernah coba tanya Pak tak, bilang kayak kenapa selalu dipakai nama gitu. Sudah Pak, karena bilang jam tahu kalau masih kecil kok. Oke. Nah, kalau misal terjadi hal yang seperti itu, Bapak tidak bilang hiraukan, tapi coba cari waktu-waktu atau tempat-tempat yang rileks begitu. Coba kalau misal Rehan bisa, coba lerai itu pertikaiannya orang tua. Pak. Karena kan Rehan ini anak satu-satunya juga ya. Nanti Rehan akan jadi penerus, terus nanti akan jadi kebanggaan keluarganya. Nah, kalau misal Rehan tidak berhasil hari ini, siapa lagi yang bakal dilihat? Intinya Bapak berharap kejadian di rumahnya Rehan, termasuk rasa malasnya juga, itu tidak memberikan pengaruh yang besar lah, tidak memberikan dampak yang besar terhadap kehidupannya Rehan. Coba Rehan pikir, nah kalau misal kayak Rehan punya masalah, terus itu berpengaruh ke kehidupannya Rehan dan berpengaruh ke masa depannya Rehan, bagaimana nih misal orang tua tak nanti, apalagi kan Rehan ini anak satu-satunya ya. Iya Pak. Nah, jadi Bapak berharap ke depannya Rehan tetap semangat ya, jangan terlalu memikirkan apa yang telah berlalu begitu. Intinya kalau misal terjadi hal-hal yang seperti itu, coba Rehan menarik diri, berpikir kembali kira-kira solusi apa yang bisa Rehan lakukan begitu untuk masalahnya yang seperti itu. Oke. Nah, melihat waktu juga kayaknya sudah mau masuk jam pelajaran tak, mungkin kita bisa akhiri nih sesi konseling tak hari ini. Nah, tapi
sebelum itu Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana perasaannya Rehan nak setelah kita berbincang atau berbicara selama beberapa menit ini? Alhamdulillah Pak, mulai membaik nih. Mungkin bisa kondisikan belajar kembali Pak. Oke, jadi alhamdulillah ya karena Rehan sudah merasa bisa dikondisikan. Kemudian tadi Bapak ada sempat mencatat juga untuk ini apa kontrak berlakunya kita. Nanti saya kirimkan ke Rehan ya. Iya Pak. Terus Rehan jangan lupa dicatat. Kemudian jadi seperti ini. Kalau misal ke depannya Rehan punya masalah atau ingin bercerita dan tidak tahu di mana mau bercerita, datang saja ke Bapak. Bapak selalu ada di ruangan. Oke? Iya Pak, siap. Nah, itu juga jangan lupa ya, nanti hari Selasa datang ke ruangannya Bapak. Kalau bisa pagi lah, tapi kalau bisa tidak bisa pagi, di waktu istirahat juga tidak apa-apa. Nah, pada di hari itu kita akan cek, kita akan lihat bagaimana hasil belajarnya si Rehan ini. Bisa? Iya Pak, bisa Pak. Oke, kalau begitu kita akhiri saja sesi kita karena kayaknya sudah selesai di waktunya. Oke, terima kasih karena sudah datang Rehan. Mungkin Rehan boleh kembali ke ruangan kelas. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.